A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu Islam dan iman. Walaupun kita hidup tanpa kedua nikmat tersebut, maka hidup ini akan sia-sia dan hampa, karena kita tidak memiliki tujuan dan di akhirat sana akan menjadi sebuah kesengsaraan. Tak lupa pula salawat dan berangkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya Muhammad Syuhada ingin sharing-sharing mengenai tentang Al-Qur'an, bagaimana cara menguatkan hafalan Al-Quran ketika berada di dalam lingkungan yang serba berkesibukan, seperti menjadi mahasiswa dan lain-lain. Baik, di sini kita membahas sedikit tentang kemuliaan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia sekaligus penyempurna kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan Allah sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran merupakan kitab yang sangat mulia karena Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang terbesar yang diturunkan bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Setiap nabi memiliki mukjizat, seperti Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta, yang dimana pada saat itu belum ada orang yang dapat menyembuhkan orang yang buta atau penyakit kusta. Jadi sehingga Nabi Musa memiliki mukjizat tersebut untuk menandingi kaum-kaum yang kafir kepadanya. Lalu seperti Nabi Musa, pada saat zaman Nabi Musa sangat banyak ahli-ahli sihir yang terdapat pada zaman tersebut, sehingga para raja-raja pun sangat percaya kepada ahli sihir tersebut. Sehingga untuk menandingi kehebatan ahli sihir tersebut, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Sebuah mukjizat yang bukan sihir, tapi betul-betul mukjizat yang nyata, yaitu mampu merubah tongkat menjadi ular sungguhan untuk mengalahkan ahli sihir tersebut. Lalu Nabi Musa yang diberikan oleh Allah juga mampu membelah lautan, yang mana hal tersebut sangat mustahil bagi orang-orang baik dari zaman dahulu sampai hingga sekarang. Lalu mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah berupa Al-Quran tersebut merupakan mukjizat yang paling sempurna, yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain, karena Nabi Muhammad diberikan kemuliaan dan keutamaan dari nabi-nabi yang lain yang disebut Sayyidul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat-umatnya sangatlah pantas atau bahkan dibilang wajib untuk mempelajari Al-Quran tersebut, karena ini merupakan tuntunan atau peninggalan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani kehidupan yang berlandaskan dengan Al-Quran tersebut. Jadi dari awalnya kita mempelajari Al-Quran dari masa kanak-kanak, bahkan orang tua mendidik anaknya dari mulai masa kandungan, dari mulai lahir sudah membacakan Al-Quran kepada anaknya walaupun dalam rahim, karena Al-Quran tersebut memiliki kemukjizatan yang besar. Lalu Al-Quran ini sangatlah kita pelajari mulai dari tajwidnya, karena apabila kita salah membaca Al-Quran dapat melarikan artinya, dapat menyeleweng artinya, seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Kalau kita salah membaca ihdinas siratal mustaqim atau yang lain, maka itu akan merubah artinya.
Jadi sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari tajwid, mempelajari fasahah, sehingga kita betul-betul dapat bisa membaca Al-Quran. Lalu tahap selanjutnya ialah memahami artinya. Pada tahap memahami artinya, kita setidaknya mempunyai guru untuk belajar bahasa Arab atau membaca terjemahannya. Tetapi membaca terjemahan belum tentu bisa memahami maksud dari ayat tersebut. Lalu langkah selanjutnya ialah mempelajari tafsirnya. Sebelum mempelajari tafsir, kita lebih baiknya untuk memahaminya dari ustadz-ustadz tertentu, karena sangat sulit bagi kita yang awam untuk mempelajari tafsirnya. Jadi itu kita mencari guru-guru yang ahli tafsir, guru-guru yang ahli memahami bidang Al-Quran, untuk kita pertanyakan hal-hal atau dijelaskan kepada kita tentang Al-Quran tersebut. Lalu selanjutnya ialah bagaimana kita mempelajari dan mengingat ajaran-ajaran yang telah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan cara menghafalnya. Karena Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran tersebut, maka kami jugalah yang akan menjaganya. Walaupun Al-Quran, orang-orang kafir berusaha untuk merubah ayat-ayat Al-Quran, tetapi usaha tersebut dari zaman Nabi Muhammad hingga sekarang tidak ada satupun yang berhasil. Al-Quran tetap seperti original, seperti zaman diturunkannya tersebut. Hingga sekarang belum ada orang-orang yang mampu merubah Al-Quran secara keseluruhan. Walaupun ada yang dirubah, itu pasti ketahuan. Karena baik dari media zaman sekarang ini maupun dari penghafal Al-Quran, dari hal-hal tersebut bisa menjaga Al-Quran tersebut. Lalu tips bagi orang yang telah menghafal Quran, bagaimana jika dia sibuk sebagai mahasiswa atau sibuk menjalani pekerjaan seperti tuntunan atau keluarga yang kurang mampu, sehingga dia harus menjalani pekerjaan yang berat. Tetapi ia telah menghafal Al-Quran, ia takut hafalannya akan hilang. Jadi ada tips-tipsnya, yaitu seperti murajaah. Murajaah merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang telah menghafal Al-Quran. Ibaratnya ada orang yang cinta kepada seseorang, tetapi cinta tersebut tidak ia pertahankan, karena bagaimana ia menyatakan cinta tapi ia tidak setia. Begitu juga orang yang menghafal Al-Quran, ia menghafal Quran, tetapi bukti cintanya apa? Dia tidak setia menjaga Al-Quran, berarti dia tidak sungguh-sungguh. Maka dari itu penghafal Quran dari tahap pertama dia harus murajaah. Biasanya kendala orang yang menghafal Quran itu harus mempelajari tajwidnya secara sungguh-sungguh, karena apabila tajwidnya salah, maka hafalannya juga akan hancur. Lalu setelah mempelajari tajwidnya, kendala orang yang menghafal Quran yang kedua ialah membaca terburu-buru. Sehingga ketika membaca terburu-buru, dia ketika menjadi imam atau tampil atau diuji oleh orang lain secara fasih seperti membaca tartil, ia akan terbata-bata, sehingga sangat susah bagi orang yang murajaah secara cepat membacanya. Itu sangat susah dibaca ketika tartil. Lalu yang setelah itu, ketika telah dibaca tartil, maka kita memurajaahnya dengan cara pelan hingga kita terbiasa dengan hafalan kita tersebut. Terbiasa kita membaca pelan, sehingga ketika kita menjadi imam secara mendadak pun kita telah terbiasa dengan hafalan kita yang sangat kuat, karena kita memurajaahnya dengan pelan, membaca dengan pelan atau tartil, murattal. Lalu selanjutnya, kendala yang selanjutnya ialah penghafal Quran itu minimal punya guru untuk menyetorkan hafalannya. Ketika dia sedang sibuk, maka minimal dia mempunyai guru setoran, sehingga ketika ada suatu kesalahan bacaan atau kesalahan hafalan, jadi guru tersebut bisa meluruskan, membenarkan hafalan tersebut. Nah, jadi demikian cara-cara untuk ketika dalam kesibukan untuk menjaga Al-Quran dalam keadaan sibuk. Kalaupun siang sibuk, maka bisa dijadikan setiap sholat. Misalnya target satu hari 1 juz. Setiap sholat kan ada 5 waktu. Setiap sholat itu kita murajaah sekitar 1 lembar atau 2 lembar. Jadi dalam sholat itu
satu juz dalam sholat itu misalnya sebelum sholat ba'diyahnya kita baca satu halaman, lalu ba'diyahnya kita baca satu halaman. Jadi dalam sholat itu ada satu lembar, sedangkan ada sholat dalam satu hari ada 5 waktu. Jadi dalam satu sholat kita membacanya 2 lembar, sehingga dalam satu hari kita dapat minimal memurajaahnya 1 juz. Nah, itu untuk orang-orang yang sangat sibuk menghafalnya ketika murajaahnya ketika waktu sholat. Mungkin sekian tips-tips dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada saran atau kritik yang membangun saya terima. Mungkin sekian, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.